Bapak Ibu, ya, selamat pagi bagi kita semua. Ya, kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Ya, lewat siaran langsung hari ini kita bisa menikmati ibadah kita, ibadah memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita. Jadi kalau kelahiran Tuhan Yesus nggak pernah dicatat dalam Alkitab, itu harus diperingati. Iya, tapi kita memang memperingatinya, mengingat kalau tidak ada kelahiran, bagaimana mungkin ada kematian? Maka tapi Paskah akan kematian Kristus untuk mengampuni dosa kita, itu Tuhan katakan, peringatilah itu. Jadi Paskah itu adalah merupakan peringatan yang besar, seharusnya perayaan yang besar, karena kemenangan sudah. Kekerasan, dia rela dimahkotai duri, dia rela menuju jalan ke salib itu dengan pukulan-pukulan dan rajam sampai dia naik ke atas kayu salib. Dia melakukan semuanya itu oleh karena kasihnya kepada saya, kepada saudara, Bapak dan Ibu, supaya kita hidup. Dia mati. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyaksikan Via Dolorosa, apa yang pernah Tuhan alami. Perjalanan menuju ke atas kayu salib itu bukan perjalanan yang gampang, tapi penuh dengan siksa, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tetesan-tetesan darah. Engkau melakukan itu Tuhan, supaya kami diselamatkan, supaya kami tidak lagi mengalami kutuk dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik, mari kita akan melihat firman Tuhan. Saya membuat tema pagi hari ini adalah untuk apa Yesus datang dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah turun dari surga, tidak seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yaitu Dia yang turun dari surga, datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya, datang ke dalam dunia, memperkenalkan dirinya bahwa Dia satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yang pertama di sini, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa Yesus turun dari surga? Mengapa Dia turun dari surga? Supaya kita diampuni oleh Allah. Apakah saudara dan saya perlu diampuni? Ya, kenapa? Yesus datang dari surga itu bukan gagah-gagahan. Yesus datang dari surga itu bukan karena Dia kurang kerjaan. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga itu bukan karena Dia itu tidak ada tempat di sana, tetapi Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah kena virus dosa, yang sekalipun itu tidak kita kerjakan sendiri,
Tabiat dosa itu sudah mengalir di dalam darah kita. Siapa sih yang pernah diajari oleh bapak dan ibu melakukan dosa? Apakah ada orang tua yang ada hari ini mengajarkan anaknya berbuat dosa? Nakku, nanti kalau kamu besar, lakukanlah segala kejahatan. Kalau nanti kamu sekolah di Medan, bergaullah dengan orang-orang yang tidak benar, nggak apa-apa. Begitukah orang tua menasihati anaknya? Kalau kamu harus belajar, merantau ke kota yang lain, ikutilah segala pergaulan yang ada di sana. Seperti itulah ke orang tua untuk mendidik anaknya? Pasti tidak. Tapi selalu ada banyak nasihat. Nah, kalau numpang di rumah orang, harus pandai-pandai membawa diri. Kalau tinggal di kampung orang, harus jaga di kampung kita. Kalau sekolah ke kota besar, jagalah pergaulan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Itu yang pasti diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Iya kan? Begitu kan? Iya. Nah, tapi apakah semuanya itu kita dengar? Oke, mungkin kita mendengarnya. Tapi kadang-kadang hati yang hanya kecil, hati nurani kadang-kadang berontak dalam hati kita. Mama ini kayak gak pernah muda saja. Itu yang ada dalam diri kita. Kalau ketika ditanya, aku ini kan sudah besar, privasi seseorang itu gak usahlah semua orang lain tahu. Pemberontakan itu ada. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya inilah akibat dosa. Tabiat dosa itu sudah mengalir di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, sehingga sulit bagi kita untuk menangkap yang benar itu. Tabiat orang berdosa itu sulit baginya untuk menangkap apa yang benar, menangkap apa yang benar yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang benar yang disampaikan oleh para orang-orang tertentu. Sulit menangkap yang benar, coba menangkap yang salah. Menangkap yang salah bagaimana? Cepat sekali. Anak-anak menangkap yang salah sangat cepat sekali. Dia nggak belajar betul, dengan sedikit saja dari kawannya itu dia tahu. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah tahu serat kotor, sekalipun dia tidak tahu apa itu artinya. Begitukah? Iya. Menangkap yang salah itu begitu cepatnya, dan itu sudah tinggal di dalam dirinya, sulit untuk dikikis. Itulah akibat dosa. Ya. Mari kita membaca Matius pasal 26. Sedikit ya sebelum itu. Matius 26. Matius 26 ayat yang ke 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu adalah merupakan perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya itu mengadakan perjamuan malam. Mereka makan bersama-sama. Kalau dalam perjanjian lama, korban pengampunan dosa
itu diberikan kepada Allah melalui domba. Ada pengorbanan, ada seekor domba yang dipersembahkan, dipotong, darahnya itu tercurah. Ada pengorbanan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa, ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, akibat daripada dosa itu, terkutuklah ular itu, seumur hidupmu kau akan menjalan lewat melalui berjalan dengan berjalan. Adam dikutuk juga, seumur hidupmu susah payahmu akan kubuat mencari makanan, dari debu tanah engkau akan mencari makananmu. Kesulitan untuk mencari kebutuhan hidup, itulah akibat dosa yang dilakukan, dikatakan oleh Allah kepada Adam. Banyak engkau akan kesakitan ketika engkau melahirkan anakmu. Ada bentuk dosa yang sudah diberikan kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang melanggar ketentuan Allah itu. Kutuk dosa itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Oleh sebab itu, akibat dosa itu mau tidak mau, mereka itu harus mati, mengalami kematian jasmani dan juga mengalami kematian rohani. Waktu itu ada banyak cara yang dibuat untuk menutupi dosa manusia itu. Manusia berusaha untuk menutupi dirinya, mencari pakaian dari daun-daun, bersembunyi di balik pohon, tapi tidak bisa ditutupi dengan apa yang dibuat oleh manusia. Tapi apa yang dibuat oleh Allah, pada waktu itu Allah mengambil seekor domba, lalu kemudian menyembelihnya. Setelah menyembelihnya itu, darahnya itu tercurah dan kulitnya itu dikenakan kepada manusia itu. Siapakah yang mengenakan? Siapakah yang bisa menutupi manusia itu dari rasa malu oleh karena berbuat dosa itu? Kalau dosa itu yang pertama sekali, takut dan malu. Takut bertemu dengan Allah, malu karena kami telanjang. Apa yang dibuat oleh Tuhan untuk menutupi itu? Dia mengorbankan seekor binatang, mengambil kulitnya itu, mengenakannya kepada manusia itu. Hanya Allah sendiri yang bisa menutupi dosa manusia. Kamu tutupi dosa dulu. Mungkin banyak orang tidak tahu tentang dosa saya. Banyak orang tidak mengerti apa yang saya lakukan. Tapi Tuhan di surga tahu apa yang saya lakukan, apa yang mencicikkan. Bukan saya mengatakan bahwa saya orang yang benar, tapi juga saya orang mencicikkan di mata Tuhan. Tapi bersyukur kematian Tuhan Yesus itu, darah Tuhan Yesus yang sudah curahkan di atas kayu salib itu, pengorbanan yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan tanggung itu, itulah yang menanggung seluruh kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada saya. Waktu itu sebelum dia naik ke atas kayu salib itu, dia mengingatkan kepada murid-murid itu apa yang dikatakannya di sana. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Sesudah makan ya, waktu itu mereka makan roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, sesudah ia memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku. Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, sebab inilah darahku, lambang darah
yang akan tercurah di kayu salib itu untuk pengampunan dosa mereka, yang akan tercurah waktu itu, hari ini yang sudah tercurah. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ada perjanjian. Perjanjian itu tidak bisa dipungkiri bahwa sejak dalam perjanjian lama pun itu sudah dinubuatkan. Tadi dalam khotbah kita sudah mendengarnya. Sebab ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Allah sudah bernubuat lewat Nabi Yesaya bahwa ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapakah itu? Yesus, Mesias yang dijanjikan itu. Maka Yesus berkata, inilah darah perjanjian, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa harus diampuni, dosa harus disucikan. Kalau tidak, dosa itu akan membawa kepada kematian. Dosa itu akan membawa menuju ke neraka, mengalami kematian yang kekal, neraka selama-lamanya. Bukan neraka sementara, tapi selama-lamanya. Tidak ada lagi jalan keluar kalau kita masuk ke dalam neraka itu akibat dosa kita tadi. Ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hanya oleh darah Yesus. Artinya di sana bahwa bukan darah Yesus yang lebih 2000 tahun yang lalu yang sudah curahkan itu disimpan dan hari ini harus dipercikkan dalam diri. Tapi dengan iman, darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib itu lebih 2000 tahun yang lalu itu, adakah hati kita ini menyadari? Adakah kita ini mengerti, memahami, dan mau menerimanya? Apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu untuk pengampunan dosaku secara pribadi. Aku yang orang berdosa ini, aku yang terkutuk ini, pikiranku yang jahat itu, hatiku yang memberontak, kakiku yang melangkah terang kepada dosa, tanganku yang cemar, tubuhku yang cepat. Ya, darah perjanjian itu untuk pengampunan dosa. Hanya Dia yang bisa mengampuni kita. Hanya darah itulah yang bisa mengampuni dosa kita. Tidak bisa dengan kelakuan baik, tidak bisa dengan beribadah, tidak bisa dengan membaca Alkitab saja, tidak bisa. Orang iso atau orang Jawa ya, nggak bisa. Dengan kebaikan kita, dengan naik sini, dengan baptis selam, dengan baptis percaya sebagainya, nggak bisa. Tapi darah perjanjianku. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Ayat 18. Iya, saya berharap kita membacanya semua karena jam ini sangat membuat kita ngantuk ataupun situasi ini panas sekali. Iya, mari kita membacanya ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, melainkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan
darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Bagaimanakah Tuhan Yesus memperkenalkan? Bagaimanakah Yohanes memperkenalkan Yesus itu adalah juru selamat yang mengampuni dosa manusia? Pada waktu itu, ketika Yohanes ada bersama dengan murid-murid yang lain. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu itu Yesus lewat. Yohanes menunjukkan itu, lihatlah anak domba Allah. Kalau dulu dalam perjanjian lama domba itu dikorbankan untuk pengampunan dosa, untuk penebusan dosa, supaya mereka paham yang mengerti kitab suci itu, Taurat itu, kalau dosa diubahkan. Yohanes menunjuk kepada Yesus, lihatlah. Waktu Yesus berjalan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kau maksudkan. Itu kata Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang menghapus dosa. Dia yang menghapus dosa pemberontakan saudara. Dosa yang mana? Kalau kita belajar tentang dosa, ada 3 jenis dosa. Dosa asal, dosa tabiat dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tabiat dosa, tanpa pun kita melakukan dosa, tanpa pun kita berbuat jahat, tabiat dosa ini karena kasih sayang keturunan Adam dan Hawa. Kecuali kalau Bapak Ibu saudara-saudara bukan keturunan Adam dan Hawa. Apa keturunan Adam dan Hawa? Iya? Iya atau tidak? Atau keturunan yang dikatakan oleh siapa itu ya? Yang lompat-lompat ya? Ya bukan ya? Yang mengatakan itu siapa bilang dulu? Darwin, tapi Darwin sudah bertobat. Dia mencabut kembali apa yang pernah dia katakan. Manusia berasal dari kera. Ya, kan bukan dari kera ya? Iya, jangan berarti kita pikir dari kera. Bukan. Jadi setiap orang yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa, dia itu sudah berdosa. Tabiat dosa itu sudah ada. Jadi kalau tabiat ini ada, ini sulit sekali bagi kita untuk lepas dari situ. Tabiat kita ini tukang sekolah. Tabiat kita ini apa? Apa tabiatnya? Tukang tidur terus. Sulit untuk berubah. Dengan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mengubah itu, tabiat itu. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan mengajari kita, Tuhan mendorong kita. Tabiat kita apa? Tukang meracun, berbencik, sikit-sikit meracun, sikit-sikit meracun, perhati-hati. Tahu perhati-hati? Cuma dia mau diikuti. Kalau dia diikuti bagaimana? Meracun dia, marah dia. Itu tabiat. Sulit untuk dilepaskan dari situ. Kalau bukan Kristus sendiri yang akan mengubah kita. Maukah kita diubah oleh Tuhan? Kalau dia Tuhan berkuasa untuk mengubahkan aku, maka aku bisa berubah. Tabiat dosa yang diwarisi dari Adam itu, dosa menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Sulit sekali kalau kita itu dipersalahkan, selalu membela diri. Itu kan tabiat kita ya, rata-rata kita seperti itu. Tabiat kita adalah pembelaan diri. Ketika kita dipersalahkan bagaimana? Selalu kita buat tameng kita, selalu kita buat itu. Ini orang yang berdosa, dan Yesus mati untuk tabiat dosa itu. Nah, kita warisi dari nenek moyang kita itu. Lalu yang kedua, dosa apa? Dosa keturunan yang kita warisi dari
penyembahan yang dilakukan oleh Nini Bulang, kalau Mergana, Ginting Mergana, Nini Bulang kita, opung-opung kita, marga apa dia? Apa dosanya dulu? Mungkin dulu dia penyembah kepada roh-roh nenek moyang, roh Sisingamangaraja, menyembah kepada datu atau yang lain-lain itu. Hari ini kita menjadi orang Kristen, memang kita tak terlibat lagi di dalamnya, tapi bukankah itu sudah mengalir dalam diri kita? Akibatnya itu ada. Akibatnya itu ada. Ada banyak akibatnya. Dosa penyembahan berkala itu mengalami banyak akibat di tengah-tengah keluarga kita. Ada orang ya tidak sampai tahun-tahun umurnya, kematian muda di tengah-tengah keluarga itu, dosa seks yang sangat mengerikan. Saya berpikir dulu, kenapa ya orang ini seperti ini? Keluarga ini asal menikah pasti akan duluan. Ngeri ya? Ini bukan zaman ini. Zaman dulu ketika saya SMP tahun 80-an, saya SMP tahun 82, selesai lulus SMP tahun 82. Sudah sangat lama itu kan begitu ya. Tapi teman-teman saya kelas 1 SMP kawin. Kenapa? Wah, hamil dia kan? Kan ngeri. Masih SMP kelas, saya asal libur panjang besok sekolah nggak ada lagi satu orang dalam kelas itu. Udah kawin lari nanti. Kenapa? Pasti terjadi sesuatu hal yang tidak benar. Bahkan setelah saya lulus, setelah saya dewasa pun saya mendengar udah sarjana, tapi mereka juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Ada 3 dan 2 dalam keluarga itu yang hamil sebelum menikah. Bahkan saya pernah mendengar orang-orang kampung itu hamil itu selalu dulu baru menikah katanya. Dari kali saya mendengarnya. Jadi dosa itu bukan hanya ini saja. Dulu sudah ada banyak. Apa yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa itu mengalir dalam diri kita. Dosa keturunan itu kesalahan ini Bapak sebuah anak kempu. Keluaran pasal 20 itu. Apa katanya di sana? Kesalahan saya kok ya bahasa karunya ya. Kesini saya apa itu ya? Aku akan membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya. Aku akan membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada. Iya, aku akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari antara orang-orang yang membenci aku. Dosa keturunan itu akan ditimpakan kepada anak-anaknya. Maka bagaimana kita menanggapi akan hal ini? Kalau kita sebagai orang tua sudah bertobat, berdoalah untuk anak itu, tapi anak itu pun harus memutuskannya. Anak itu juga harus bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat pribadi, supaya tidak anjolor lagi sifat bapak. Nggak mungkin nggak anjolor sifat bapak kita sama kita, sifat mama kita. Nggak mungkin tidak. Itu pasti akan menular, akan mengalir itu dosa itu. Kalau orang tua kita ini perhati-hati, kita perhati-hati. Kalau orang tua kita malas, kita pun bisa malas. Kalau dicerai, kita bisa cerai. Bagaimana caranya supaya kita bisa ditebus dari sana? Merendahkan diri, datang kepada Tuhan dengan hati yang lemah, menyadari semua apa yang kulakukan ini. Yesus sudah mau menanggungnya di kayu salib. Penderitaan itu akan mengampuni kita. Sekali Kristus mati untuk kita. Karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Mengapa Yesus datang dari surga? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau saudara mau, saudara bisa diampuni, saudara bisa dilepaskan, saudara bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang kedua. Tujuannya datang ke dalam dunia. Mengapa dia datang ke dalam dunia ini? Karena mengapa dia turun dari surga itu adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita baca sedikit Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Iya, mari kita lihat ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1. Sudah dapat? Kamu dahulu sudah mati
terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Efesus. Dahulu kamu sudah mati. Mati itu bagaimana? Kalau listrik ini mati bagaimana? Artinya apa? Gelap, itu akibatnya gelap. Apa artinya kalau mati? Terputus hubungan dengan sumber. Kalau kita gunting kabelnya di sana, terputuslah hubungan bola lampu ini dengan sumber arusnya. Apa yang terjadi? Padam. Iya. Kamu dahulu sudah mati. Artinya di sana orang-orang Efesus itu terputus hubungannya dengan Allah. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran. Dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, pelanggaran yang kita buat sendiri ini membuat kita ini terputus hubungan kita dengan Allah. Kalau terputus jaringan internet, kita tidak akan bisa mengakses apapun yang berhubungan dengan internet. Terputus hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Dia? Terputus hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita mendengar suaranya? Bagaimana kita masuk ke hadiratnya? Terputus hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa menikmati surga itu? Maka kedatangan Yesus ke dalam dunia, mati di kayu salib itu untuk apa? Untuk apa? Untuk memulihkan saudara dan saya dengan pencipta kita. Sesungguhnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terputus hubungannya dengan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Putus hubungan kita dengan Allah. Sekalipun kita hidup di bumi ini, putus hubungan kita dengan Allah. Maka hidup kita tadi, hidup kita hati-hati kita, perhati-hati, suka-suka hati kita. Hidup ini suka-suka hati kita. Orang udah mau pacaran dengan siapa saja, oke. Yang penting ada hidupnya. Bukan ya itu. Gak masalah. Yang penting dia laki-laki kalau perempuan. Yang penting dia perempuan kalau laki-laki. Ini orang sana orang lain, bukan kita. Hati-hati. Gak bertanya kepada. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan tanya Dia. Ya. Saya tadi pagi beli sarapan. Lalu waktu di sana di tempat itu saya tanya, ini usaha siapa Kak? Usaha anakku. Yang mana? Yang besar? Oh iya, di mana dia sekarang? Di sana. Oh jadi ini siapa yang usahakan? Oh dibuat anggotanya di sini. Tapi anakku itu Bu katanya, sekalipun dia laki-laki, segala sesuatu apapun yang mau dibuatnya, ditanya dia di rumahku. Mak, gimana kalau aku buat usaha di Kuala begini-begini? Ya udah, gak apa-apa aku bilang. Dia punya hubungan dengan ibu yang dekat. Sehingga setiap usaha apapun yang dilakukan, mau dia kawin, mau dia buka usaha, mau dia ngapain, dia tanya kepada ibunya. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang dekat, hubungan yang baik. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pencipta kita akan bertanya sama Tuhan, Tuhan aku mau kawin ini, kalau itu kira-kira ya, aku mau menikah ini Tuhan, sudah umurku sudah sekian, tanya Tuhan, bilang sama Tuhan, bilang sama orang tua kita, supaya didoakannya. Pernah kami bilang sama mamaku sama bapak keluar muda ini ya, mak doakan aku mau sekolah, aku mau mencari kehendak Tuhan. Kadang-kadang nggak seperti itu. Kita nggak mengerti kemana kita datang. Melakukan segala sesuatu tidak bertanya kepada Tuhan. Itu namanya putus hubungan, tidak memiliki hubungan dengan Allah. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia dengan pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain. Manusia sudah berdosa.
nggak berkubang-kubang. Manusia sudah kotor. Nggak mungkin manusia itu mengakui Allah yang kudus. Tidak mungkin. Dengan cara seperti apapun tidak mungkin. Dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan persembahannya, dengan segala kebaikan, itu tidak akan berkenan kepada Allah. Harus ada domba, harus ada penghapus dosa. Dosa harus dihapuskan dulu, baru kita layak menghadap kepada Allah, bisa datang ke rumahnya yang kudus kita. Siapa yang layak masuk ke tempatmu yang kudus? Dia yang bersih hatinya, dia yang suci hatinya. Siapa yang dapat menyucikan hati kita yang kotor ini? Darah Yesus, sucikan hatiku. Darah Yesus yang menyucikan hatiku. Perjalanan menuju salib yang begitu berat itu ditanggung oleh Kita. Bukan enak dicambuk, dicambuk dah sampai terkopek kulit itu. Dagingnya pun ikut. Bukan hanya kulitnya saja yang tergores, tidak kena gores satu saja pun. Bagi kita itu sangat menyakitkan, nyeri rasanya, pedih rasanya. Tapi apalagi terkopek, terlupas, terikut dagingnya itu. Oleh karena cambukan, oleh karena apa namanya itu, seperti pancing itu ya, tapi besar dia waktu dicambuk begitu, ditarik begini, ikut dengan dagingnya. Betapa mengerikannya, betapa sakitnya penderitaan yang dialami Yesus. Karena seharusnya kita yang harus dihukum seperti itu. Kita seharusnya dicambuk oleh karena pelanggaran kita, pemberontakan kita. Ditanggungkan kepada Yesus. Untuk apa? Untuk memulihkan kita. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib itu. Melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus naik ke atas kayu salib ini. Ada banyak yang dia dengar. Kalau kau memang anak Allah, turunlah, selamatkanlah kami. Kepada orang-orang yang menghajar dia, yang menyalibkan dia itu, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masih bisa dia berkata, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Siapakah yang bisa mengatakan demikian kalau bukan Dia Allah? Kasih yang dari manakah itu ada? Pengampunan yang dari manakah itu ada? Kalau bukan pengampunan dari Allah yang tidak berdosa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus turun dari surga? Untuk memulihkan saudara dan saya, untuk memulihkan saudara dengan Allah pencipta kita, untuk memulihkan aku dengan Allahku, supaya aku berdamai dengan Dia, supaya aku bisa berdamai juga dengan orang lain. Kalau aku tidak berdamai dengan Allah, aku tidak bisa berdamai dengan saudara. Tapi karena aku sudah berdamai dengan Tuhan, saya bisa berdamai dengan saudara. Hanya oleh karena Allah sendiri, Allah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25, ada yang apa? Mari baca, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ada ketentuan. Tidak ada penentuan dari apapun. Tidak ada ketentuan selain daripada yang ditentukan oleh Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman yang mendamaikan kita dengan Allah. Hanya satu pribadi, Yesus itu pun kalau saudara beriman kepadanya. Kematian dari salib itu untuk menghidupkan saudara. Kematian dari kayu salib itu untuk mengampuni saudara. Telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya, karena kematiannya, oleh kematiannya, lewat kematiannya kita mendamaikan, dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena seharusnya kita yang mati, sebab upah dosa ialah maut. Kematian yang kekal, masuk neraka selama-lamanya. Tapi untuk itulah dia datang ke dalam dunia, supaya saudara dan saya tidak ke neraka. Itu yang dilakukan. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Itulah Yesus Kristus mati di atas kayu salib kita untuk pengampunan dosa kita. Maukah kita percaya akan itu? Maukah kita menerima di dalam hidup kita dan hati kita? Percayakah kita karya keselamatan itu? Percayakah saudara karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk saudara secara pribadi? Kalau saudara percaya, ada iman saudara, terimalah dia, supaya saudara dipulihkan oleh Allah, dipulihkan kembali dengan Allah. Tahu dipulihkan? Dipulihkan, dikembalikan, memiliki hubungan kembali yang dulu terputus, yang dulu rusak, didamaikan oleh Allah. Saya dulu anak-anak suka kali bekot skating, sedikit GT, begitu ya, nggak cakapan sama kawannya. Tapi saya orangnya memang nggak tahan GT dari dulu. Selalu saya minta kawan kan lama sama si Anu itu. Ini saya memang dulu begitu. Nggak tahan saya GT, saya nggak bisa nggak berteman. Akhirnya saya memang minta kawan, nggak apa-apa lah. Kalau kesan aku yang salah, minta maaf aku. Itu yang dilakukan. Tapi itu bukan kita yang minta maaf. Allah sendiri yang memberikan jalan perdamaian, jalan yang sudah terputus. Hanya bisa didamaikan kembali dengan salib Kristus itu. Kematian Yesus di atas kayu salib itu yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, Allah menunjukkan itu. Jalan perdamaian sudah ada. Bersyukur kita pada zaman ini kita hidup. Ada sudah jalan perdamaian. Allah sudah menyediakan itu di mana? Dalam Kristus Yesus. Tinggal bagaimana hari ini kita percaya, menerima Dia, hidup di dalam Dia. Yang ketiga di sana adalah untuk apa Yesus datang dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga ke dalam dunia untuk mati di kayu salib itu? Supaya kematian yang kekal itu tidak lagi menjadi milik kita. Neraka itu tidak lagi ditimpakan kepada kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, kematian. Semua orang berdosa harus dimasukkan ke sana. Siapa yang sehari ini kalau dipanggil Tuhan masih ke neraka dia? Ada? Masih ke neraka, belum bertobat.
dalam hidup ini, entah nanti, entah besok. Iya, mati masuk ke neraka yang begini. Kenapa? Belum bertobat. Bertobatlah. Gak usah tunggu sampai di rumah. Di sini yang berkeputusan, terima Tuhan Yesus. Sudah ada yang mendamaikan saudara dengan Allah. Hubungan manusia berdosa dengan Allah terputus, tapi dalam Kristus itu tidak dapat diampuni. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 tadi. Sebab upah dosa ialah maut. Mari kita lihat Roma 6 ayat 23. Kematian kekal, kematian selama-lamanya, kematian yang tidak akan berpindah. Dulu saya belajar waktu SD. Saya dulu belajar agama-agama yang lain. Serius kita menanggapi ini. Sangat mengerikan kalau kita ini mati di dalam dosa tanpa Yesus. Makanya Yesus datang ke dalam dunia, rela mati, karena satu-satunya yang bisa membayar hutang dosa kita itu hanya dengan kematian. Sebab dulu sudah dikatakan, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Jadi kalau itu nggak bisa lagi diganggu-gugat. Ketetapan Allah, ketentuan Allah itu tidak boleh diganggu-gugat. Ketentuan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Sebab upah dosa ya mau, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di mana ada? Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada di mana-mana, tidak ada di mall. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nggak bisa kita dapatkan pada orang tua kita. Hidup yang kekal nggak bisa kita dapatkan dengan memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, kekayaan. Tidak bisa kita dapatkan hidup kekal itu di sana. Tapi hidup yang kekal itu hanya bisa kita dapatkan dalam Kristus Yesus. Kalau kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Dia sudah mati di kayu salib mengampuni dosaku. Dia menderita menggantikan aku. Maka aku layak untuk menerima dia, mengakui dia, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatku. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Untuk menebus aku dari kematian. Seharusnya saya mati. Seharusnya saya akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Tapi oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan, janji Tuhan. Apa janjinya? Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saya bisa tidak mati. Kalau saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sangat pribadi. Kalau saya menerima dia, saya mengakui dia, saya percaya kepada dia. Saya menerima kematian dari kayu salib itu. Tuhan, payung Tuhan mati kalau kayu bersinar guna dosamu. Ini dengan hati yang hancur. Pernahkah kita katakan kepada Tuhan, benar ya Tuhan, kematianmu di kayu salib itu untuk menghidupkan saya. Kematianmu di kayu salib itu untuk mengampuni aku, untuk memulihkan hubunganku dengan Allah, untuk membebaskan aku dari kematian. Ini yang harus kita mengerti, bahwa kematian Tuhan Yesus itu untuk mengampuni dosa kita. Kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, supaya aku memiliki hubungan dengan Dia. Dia Bapakku dan aku anaknya. Hubungan Bapa dengan anak itu kan baik ya. Hubungan Bapa dengan anak itu selayaknya dekat. Senang kalau kita bersama dengan Bapa kita. Memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Itu yang terjadi ketika kita menerima pengampunan itu. Ketika kita percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karya Yesus di kayu salib itu, kita mau terima itu, kita mau hidupkan di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Lalu yang ketiga tadi, untuk apa dia datang dalam dunia? Untuk membebaskan kita dari kematian yang kekal itu. Kalau kematian yang sementara ini, kematian yang secara daging, secara jasmani itu, itulah kematian yang sementara.
kematian jasmani itu tidak bisa kita pungkiri. Kematian jasmani harus kita lewati, tapi kematian yang kekal, kematian secara rohani, kematian selama-lamanya itu bisa tidak kita alami lagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu kata Tuhan Yesus. Ada jaminan dalam Kristus itu kita mengalami kehidupan, tidak mati selama-lamanya. Jadi upah dosa ialah maut. Setiap orang berdosa akan masuk dalam neraka. Tetapi ada tetapinya. Kan itu ya Roma 6:23. Tetapi karunia Allah, nggak titik koma di sana. Tetapi karunia Allah yang hidup yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada kehidupan kekal di luar daripada Kristus. Jadi jangan sembarangan untuk memilih Tuhan. Gak apa-apa, sering berteriak, enggak. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Kematian Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Yesus itu membebaskan kita dari neraka. Kematian Yesus itu memberikan hidup yang kekal di surga. Inilah janji Tuhan. Kematian Yesus itu untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mengampuni dosa. Kematian Yesus itu memerdekakan kita, membebaskan kita dari neraka. Kematian Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal. Maukah saudara percaya? Apakah saudara sudah percaya dan menerima Dia? Kalau belum, katakan kepada Dia, Tuhan, akulah orang berdosa. Ini aku Tuhan. Aku mau memilih Engkau, satu-satunya Tuhan dalam hidupku, dan aku mau mengikut Engkau. Apakah kita lakukan sebagai orang percaya? Aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku lebih 10 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat Roma 6:10. Roma 6:10. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apakah saudara sudah percaya kematian Tuhan Yesus itu mendamaikan saudara dengan Allah, memberikan hidup yang kekal? Kematiannya itu membebaskan saudara dari neraka. Apakah saudara percaya bahwa kematiannya itu memberikan hidup yang kekal kepada saudara? Sudah percaya? Sudah menjadi darah daging? Ini sudah menyatu dalam tubuh kita, hidup kita. Percaya sungguh-sungguh kematiannya itu mendamaikan saya dengan Allah. Karena sesungguhnya saya orang berdosa dulu, sama seperti orang Efesus, terputus hubunganku dengan Allah. Sudahkah dipulihkan? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa kematiannya itu membebaskan saudara dari neraka dan memberikan hidup yang kekal? Kalau seperti itu yang terjadi, saudara sungguh-sungguh sudah menerima Dia, puji Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Kita kembali kepada ayat 10 tadi, Roma 6 ayat 10.
Katanya firman Tuhan seperti ini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Tuhan Yesus itu bukan tontonan saja. Kematian Tuhan Yesus itu bukan untuk dipertontonkan, tapi kematian Tuhan Yesus itu kematian terhadap dosa. Dosa yang kita lakukan, dosa yang saya lakukan. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tapi saya harus mengingat secara pribadi juga bahwa kematian Yesus lebih 2000 tahun lalu itu kematian terhadap dosa saya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Dosaku sudah mati, dosaku sudah tanggungnya di kayu salib. Dia mati oleh karena dosaku. Berarti dosaku tidak ada lagi di sini. Kalau ada dosa itu yang masih menguasai aku, menguasai pikiranku, menguasai tubuhku, inilah yang harus kita renungkan. Sebagai orang percaya, bisa saja dosa itu masih ngintip bahkan mempengaruhi kita. Tapi ingat, Kristus sudah mati bagi dosaku. Jangan dosanya hanya pingsan, bukan mati. Banyak orang dosanya cuma pingsan, nanti ketika aman naik lagi dosanya itu. Makanya matilah dosa itu bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, dosaku kuberitahukan kepadamu. Engkau sudah disalibkan, engkau sudah mati bagi dosa. Ampunilah saya, tolong saya Tuhan, supaya dosa yang dulu itu dalam tubuhku ini, dalam diriku ini, dalam hidupku ini, lepaskanlah aku dari sini. Harus serius kita memandangnya ini dosa. Kadang-kadang kita tidak serius memandang itu dosa, tidak serius kalau mencicikkan bagi Allah itu. Makanya selalu berulang-ulang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara-saudara dikasih itu, demikianlah kamu memandangnya. Ayat 11 tadi ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mati terhadap dosa. Pernah kita mati rasa ya? Ini mati rasa kalau sama ini lah kita. Apa maksudnya? Kalau mati rasa apa itu? Tidak punya rasa. Gak peduli dia dengan sekelilingnya. Gak ada empatinya, gak ada perhatiannya. Berarti makanya grup melalui situ gak peduli dia. Iya. Kalau mati terhadap dosa, landa pendosa itu di situ. Menari-nari pendosa itu di situ. Ditujukannya pun kepada kita. Apa kita katakan? Sudah mati di atas kayu salib itu. Katakan no terhadap dosa, katakan tidak terhadap dosa. Kadang-kadang dosa selalu datang ya. Dari mana latar belakang kita? Ya, pasti itu. Kalau latar belakang kita itu apa ya? Tukang main judi misalnya, maka selalu diperhadapkan kepada orang tukang main judi. Asal ada orang ngumpul di dekat pegang kartu, langsung mungkin memang dia kontak di situ. Nggak ada pulangnya, bisa dia main judi. Makanya ada orang pernah mau beli beras, nggak jadi beli beras, main judi. Ada uang lagi, habis beras, habis uang lagi nggak ada beli beras. Makanya berantem di rumah. Kenapa? Karena dia kembali kepada dosa. Kenapa? Kalau sudah mati, makanya demikianlah kamu memandang bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Jadi kalau mati kita terhadap dosa, ada pun dosa itu di situ, nggak lagi kontak dengan kita. Kalau sudah diputuskan channelnya, aplikasinya sudah tutup, nggak bisa lagi dibuka. Kita pun seperti itu terhadap dosa. Inilah seharusnya orang percaya kita lakukan. Pandanglah kematian Kristus sebagai satu peristiwa yang begitu serius dia menanggung dosa kita. Jangan kita macam-macam. Ketika dia sudah mati di atas kayu salib itu, dia serius untuk menanggung dosa kita.
dia rela menderita, dia rela dicambuk, dia rela didera, maka dia rela dimahkota itu. Supaya apa? Apakah dia tidak bisa turun dari salib? Bisa. Tapi dia tahu tujuannya dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Memang dia harus mati. Tidak ada jalan lain. Kan dia sudah bergumul di taman Getsemani itu. Apa katanya ketika dia berdoa kepada Bapa? Ya Bapa, sekiranya boleh biarlah calon ini lalu daripadaku. Artinya dalam penderitaan itu, kalau ada boleh jalan yang lain untuk menyelamatkan manusia dengan tidak naik ke atas kayu salib itu. Tapi dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi jadilah kehendakmu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Serius dia untuk melewati semua. Betapa dia betapa dia. Iya, saya nggak bisa katakan apapun. Betapa dia menderitanya. Dia tahu kematiannya. Dia tahu kematiannya. Dia tahu kematian. Orang-orang yang menghadapi kematian itu kan takut. Yesus sendiri takut. Dia merasakan kegelapan itu ketika mulai dari jam berapa itu, jam sampai jam 3 itu. Kegelapan itu dia takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia harus melewati itu. Dia harus menjalani itu demi kasih. Tunduk kepada Bapa, taat kepada Bapa, datang ke dalam dunia. Seperti itulah kasihnya. Begitulah ketaatan anak kepada Bapa. Setaat itu dia tidak memberontak. Dia sama seperti domba yang dibawa ke bantaian itu, seperti anak domba yang keluh. Keluh itu kalau ditarik lidah kita ini ke dalam. Coba tarik lidah ke dalam. Coba berbicara ketika tarik ke dalam. Bisa? Gak bisa. Seperti kita gak bisa berkata apa-apa. Taat kepada Bapa. Dia tahu tujuannya. Untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyelamatkan orang-orang dari berdosa. Karena orang itu pasti akan masuk neraka kalau dia tidak datang ke dalam dunia, kalau dia tidak mati di kayu salib. Kalau dia tidak menanggung dosa itu, saudara dan saya akan mengalami kematian yang kekal, disiksa di neraka selama-lamanya. Inilah yang harus kita tetap ulang-ulang. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang begitu besar untuk saudara dan saya, mati bagi saya, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara sudah diselamatkan, demikianlah kamu memandangnya. Dan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Sayang, mati bagi dosa. Kalau mati saya bagi dosa, saya tidak mengikuti dosa itu lagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang percaya harus hidup bagi Allah, melayani Allah yang hidup, melayani Yesus, memberi hidup bagi Yesus lewat seluruh pekerjaan kita. Kemuliaan Allah kiranya dinyatakan lewat hidup kita. Ini artinya hidup bagi Allah. Gak ada orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sudah percaya kematian Yesus di kayu salib untuk dirinya secara pribadi itu, hidup untuk dirinya sendiri. Lah naik adik-adik dan leluh. Gak lagi suka-suka hati kita, uang kita ini. Uang-uangku, mulut-mulutku, suka hatiku lah. Gak bisa gitu nah. Gak bisa begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang sudah diteribus oleh Tuhan sudah menjadi pemilik yang menebusnya. Saudara sudah ditebus?
Kalau saudara sudah tebus, saudara tidak lagi punya alasan apapun untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan lain apapun untuk tidak hidup memuliakan Tuhan. Aku bekerja, aku mencari upah, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan nggak boleh beli baju baru, boleh, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau beli baju baru untuk kemuliaan Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau beli baju baru untuk fashion show misalnya, itu kan nggak pas lagi. Supaya aku dipandang oleh orang-orang, bukan oleh karena kemuliaan Tuhan. Uang banyak boleh, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang aku kerjakan, itu artinya kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Kristus sendiri sudah meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia untuk melayani saudara dan saya. Dia datang meninggalkan kemuliaan, dia meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menderita supaya kamu dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya diselamatkan. Kita juga harus rela menderita supaya orang lain bisa diselamatkan. Rela menderita, mengurangi uang jajan kita, mengurangi pengeluaran kita, supaya ada orang yang pergi ongkosnya untuk memberitakan Injil, sehingga aku bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Mungkin aku memberi untuk pekabaran Injil, mungkin aku bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Rela menderita, hidup bagi Allah. Tapi kalau kita ini katakan aku sudah ditebus oleh Tuhan, aku bersyukur Yesus mati di kayu salib untukku, tapi tidak apapun kita buat untuk Tuhan. Datang, duduk, diam, pulang, gak bisa seperti itu. Hidup ini harus hidup melayani Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Mengasihi kami, Allah yang mau mati bagi kami, Allah yang mau menyerahkan hidupnya bagi kami, Allah yang mau merelakan nyawanya, mencurahkan darahnya dengan satu tujuan, supaya kami diampuni, supaya kami dibebaskan dari neraka, supaya kami memiliki hidup yang kekal. Dan satu lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kau mengingatkan kami pada pagi hari ini, bagaimana kami selayaknya hidup sebagai orang percaya, bahwa kami memandangnya, bahwa kami telah mati bagi dosa. Hidup yang ada pada kami hari ini Tuhan, hidup bagi Allah. Tolong kami untuk hidup kami, hidup yang berkenan bagi Allah, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang mengasihi Allah, hidup yang melayani Allah, hidup yang berkorban dan rela menderita bagi Allah kami yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.